Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Mufni Ar-Rahman dengan NIM D1C121046. Perkenalkan, nama saya Maya Emilia Sihombing dengan NIM D1C121020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Irawan, NIM D1C1211008. Perkenalkan, nama saya Julia Natasha dengan nomor NIM D1C1121028. Nama saya Sylvia Anastasia Simanjuntak dengan NIM D1C1211038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Agustian dengan NIM D1C1211056. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyudi Ginting, NIM D1C1211064. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi kami yang berjudul torsi dan dinamika rotasi. Berikut akan dijelaskan oleh teman kami yang bernama Ferry Irawan. Yuk, gambar ya. Torsi. Torsi atau momen gaya adalah gaya eksternal yang menyebabkan benda bergerak melingkar mengelilingi sumbu putarnya. Sebuah benda yang berotasi diakibatkan oleh sebuah besaran yang disebut dengan torsi atau momen gaya, seperti pada gerak translasi. Torsi yang mengakibatkan adanya percepatan sudut. Untuk menghitung torsi atau momen gaya digunakan rumus torsi sama dengan R kali F. Untuk rumus tidak tegak lurus, T torsi sama dengan R kali F kali sin. Seperti gambar yang di samping. Dengan T sama dengan torsi atau momen gaya, R sama dengan lengan gaya, peta sama dengan sudut antara gaya dengan lengan gaya, F gaya yang diberikan kepada benda. Catatan, arah momen gaya positif jika searah dengan putaran jarum jam. Arah momen gaya negatif jika berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya, monggo. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Milih. Semakin besar torsi, semakin besar pengaruhnya terhadap gerakan benda yang berotasi. Dalam hal ini, semakin besar torsi, semakin besar perubahan kecepatan sudut yang dialami benda. Perubahan kecepatan sudut sama dengan percepatan sudut. Disimpulkan bahwa torsi sebanding alias berbanding lurus dengan percepatan sudut benda. Dalam gerak lurus, massa berpengaruh terhadap gerakan benda. Massa bisa diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk mempertahankan kecepatan geraknya. Apabila benda sudah bergerak lurus dengan kecepatan tertentu, benda sulit dihentikan jika massa benda itu besar. Contoh soal, pada sebuah benda bekerja gaya 16 Newton, seperti pada gambar di bawah ini. Jika panjang batang benda 25 cm, hitung besar momen gaya terhadap titik P. Cara menghitung momen gaya seperti gambar. Penyelesaian. Diketahui R sama dengan 25 cm, F sama dengan 16 Newton, sin theta sama dengan 30 derajat, ditanya torsi. Jawab, torsi sama dengan R kali F kali sin theta. Torsi sama dengan 0,225 kali 16 Newton kali sin 30 derajat. Torsi sama dengan 4 kali 1/2, torsi sama dengan 2 Nm. Jadi momen gaya pada titik P sebesar 2 Nm. Momen inersia. Momen inersia sama dengan ukuran kelembapan suatu benda untuk berotasi terhadap porosnya. Dalam gerak rotasi, massa benda tegar dikenal dengan julukan momen inersia alias MI. Momen inersia dalam gerakan rotasi mirip dengan massa dalam gerak lurus. Kalau massa dalam gerak lurus menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan linear. Kecepatan linear sama dengan kecepatan gerak benda pada lintasan lurus.
Maka momen inersia dalam gerak rotasi menyatakan ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut. Kecepatan sudut sama dengan kecepatan gerak benda ketika melakukan gerak rotasi. Disebut sudut karena dalam gerak rotasi benda bergerak mengitari sudut. Makin besar momen inersia suatu benda, semakin sulit membuat benda itu berputar alias berotasi. Sebaliknya, benda yang berputar juga sulit dihentikan jika momen inersianya besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Julia. Rumus I sama dengan M kali R kuadrat. Keterangan rumus I sama dengan momen inersial atau kilogram kali meter kuadrat. M sama dengan massa partikel atau kilogram. R sama dengan jari-jari rotasial atau meter. Rumus di atas menunjukkan bahwa momen inersial mempunyai titik partikel, yakni massa atau M, yang melakukan gerak rotasi pada sumbu jari-jari atau R. Jadi, momen inersial dapat ditunjukkan dengan hasil perkalian massa partikel dengan jarak partikel kuadrat menuju sumbu putar atau jari-jari R. Momen inersial partikel. Konsep partikel ini yang kita gunakan dalam membahas gerak benda pada topik kinematika, gerak lurus, gerak bolak-balik, gerak melingkar, dan dinamika hukum Newton. Jadi benda-benda dianggap seperti partikel. Konsep partikel itu berbeda dengan konsep benda tegar. Dalam gerak lurus dan gerak berbolak-balik misalnya, kita anggap benda sebagai partikel karena ketika bergerak, setiap bagian benda itu memiliki kecepatan. Maksudnya, kecepatan linear yang sama. Selanjutnya akan saya jelaskan. Ketika sebuah benda melakukan gerak rotasi, kecepatan linear setiap bagian benda berbeda-beda. Bagian benda yang ada di dekat sumbu rotasi bergerak lebih pelan atau kecepatan linearnya kecil. Sedangkan bagian benda yang ada di tepi bergerak lebih cepat atau kecepatan linear lebih besar. Jadi, kita tidak bisa menganggap benda sebagai partikel karena kecepatan linear setiap bagian benda berbeda-beda ketika ia berotasi. Kecepatan sudut semua bagian benda itu sama. Secara matematis, momen inersia partikel dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan M dikali R pangkat 2. Dengan I sama dengan momen inersia, M sama dengan massa partikel, dan R sama dengan jarak partikel dari sumbu rotasi. Contoh soal, sebuah partikel bermassa 2 kg diikatkan pada seutas tali yang panjangnya 0,5 meter. Bisa kita lihat pada gambar di bawah. Hitunglah berapa momen inersia partikel tersebut jika diputar. Penyelesaian pada gambar tersebut, kita bisa melihat gambar rotasi partikel, bukan benda tegar. Jadi bisa dianggap massa benda berkonsentrasi pada pusat massanya. Maka momen inersianya adalah seperti yang kita ketahui rumus mencari momen inersial itu sama dengan I sama dengan M dikali R pangkat 2, maka I sama dengan 2 kg dikali 0,5 meter pangkat 2. Maka I sama dengan 0,5 kilogram meter pangkat 2. Materi selanjutnya akan disambung oleh teman kami, Mufni. Momen inersial benda tegar. Momen inersial benda tegar yaitu sama dengan jumlah momen inersial partikel penyusun benda. Secara matematis, momen inersial partikel dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan sigma mr kuadrat. I sama dengan mr1 kuadrat ditambah mr2 kuadrat ditambah mr3 kuadrat dan seterusnya. Sigma sama dengan jumlah. Benda tegar bisa kita anggap tersusun dari banyak partikel yang tersebar di seluruh bagian benda itu. Setiap partikel itu punya massa dan
tentu saja memiliki jarak R dari sumbu rotasi. Jadi, momen inersial dari setiap benda merupakan jumlah total momen inersial setiap partikel yang menyusun benda itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Egy Austin. Baiklah, saya akan menjelaskan. Dua partikel masing-masing bermasa 2 kg dan 4 kg dihubungkan dengan sebuah kayu yang sangat ringan, di mana panjang kayu sama dengan 2 meter. Lihat gambar di bawah. Jika massa kayu diabaikan, tentukan momen inersial kedua partikel itu. Jika A sumbu rotasi terletak di antara kedua partikel. Panduan jawaban. I sama dengan sigma MR pangkat 2. Keterangan. Sigma sama dengan jumlah, sama dengan momen inersial, M sama dengan massa partikel, R sama dengan jarak partikel dari sumbu rotasi. Momen inersia sama dengan 6 kg M pangkat 2. Macam-macam momen inersia. 1. Momen inersia pada garis, yaitu dengan rumus IZ sama dengan integral R kuadrat dm sama dengan R kuadrat integral dm sama dengan mr kuadrat. Dm sama dengan lambda dx sama dengan m per L dx. Selanjutnya yaitu nomor 2. Momen inersia pada luas. A sama dengan AB, dA sama dengan dx dy. Sigma sama dengan M per A. dm sama dengan sigma dA. Inersia sama dengan integral R kuadrat sigma dA. R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Inersia sama dengan sigma integral dikali X2 ditambah Y2 dx dy. Selanjutnya itu nomor 3, momen inersia pada volume. IZ sama dengan integral R kuadrat dm sama dengan integral R kuadrat dikali 2pi PLRR dr sama dengan 2pi PL sigma R3 dr. Sekian, terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.